kita berangkat, ternyata Ponco udah siap. Lah, Cit, kita cuma berdua, anak-anak udah digalur. Itu kalau nggak salah, gue terlambat datang jam 7:30. Yang lain jam 4 udah masuk ke barisan, gue 7:30. Ente kadang-kadang. Mulai dia datang, dia lari ke kampus, dia bilang, "Woi, gue digebukin sama anak UP." Ini yang namanya Bang Dolang nih. Lihat Bang Dolang. Bang, itu kan yang manis ya. Manis. Sedikit lah lokasi yang ya yang pahit-pahit lah. Apa? Soal kenakalan anak budut saat itu. Apa lu punya tragedi apa? Cerita soal tragedi waktu selama lu di budut lah. Tragedi itu pas sama almarhum Sunarto ya. Toto, Ocit Oh, asrama. Ocit namanya Toto ya. Sunarto namanya. Hmm. Kebetulan bapaknya Danplek dulu. Oh iya. Jadi kita lulusan udah coret-coretan di coret-coret baju, lulus, budut, coretan di Terminal Pulau Gadung. Kita berangkat, ternyata Ponco udah siap di depan sekolahnya. Oh. Itu mobil belum sampai lewat, dia udah ngeliat, langsung lari. Nah, kita dapat dapat sambutan seperti itu, bingung juga kan. Tapi kita turun. Kita jabanin ya, zaman itu namanya kita jabanin. Cuman yang saya bingung, kok yang berantem orangnya nggak ada, dari belakang kok nggak ada yang teriak-teriak gitu. Ternyata saya sama Si Sunarto, Ocit. si Ocit. Lah, Cit, kita cuma berdua, anak-anak udah digalur. Lu ditinggalin. Enggak, gue berdua ketinggalan. Nah, kita lari, Cit. Ya, kadang-kadang nggak enak kalau gitu ya. Serba salah. Ini kan? bener, artinya memang nggak enak. Saya udah lari lebih dulu, menyelamatkan diri. Ocit teriak, Ketinggalan karena dia ada pen dia. bet. Ya, kita tahu lah bagaimana Ocit kan, yang bekas patah kan. Kemudian ada pen. Jadi tulang ini disambung sama pen. Dan Iya. itu seumur hidup. Saya nengok ke belakang, wah Ocit ketinggalan. Saya nyelamatin dia, masuk ke mobil Metro Mini P05 yang ke Mardani, ke SMA 27 Mardani tuh, lewat situ. Nah itu mobil itu diambil kunci kontaknya, penumpang disuruh turun, itu semua kacanya rata. Dan cuma berdua. Berdua. Nah itu jadi memang Metro Mini itu ternyata kalau diesel ya ukurannya ya cukup berat, sekitar 3, sekian ton lah. Nah mereka ada lebih dari 50 orang tuh berusaha, jadi memang dua ban ini udah berusaha mau dibakar kali ya, kalau saya berpikirannya gitu, bakar aja karena mereka dengar seperti itu, teriak seperti itu, bakar. Balik lagi, balik lagi. Mau dijatuhin. Mau dijatuhin, kalau itu jatuh tinggal dikasih bensin, selesai kita. Tapi memang saat itu Tuhan belum kasih buat Masih mereka. Ya, masih sayang, lu masih banyak untuk melakukan perbuatan untuk pertobatan gitu. Iya, benar. Nah akhirnya saya minta tolong sama orang kampung, saya teriak orang kampung karena Ocit waktu itu di belakang udah diinjak lehernya. Ocit udah begitu, jadi anak Poncol nggak suka sama dagingnya dia, kurus. Jadi ente yang dikejar. Gue yang dikejar. Bagaimana juga ini yang gue nggak pernah, kalau lagi ngerokok enak. Memang Poncol kalau dia lagi ngerokok enak gitu, cerita-cerita, gue turun sendiri kadang-kadang bubar tuh, kopinya ketinggalan, rokoknya dibuang kabur. Jadi itu sih yang terakhir. Cuman itulah kenangan yang sehingga gue dapet, karena gue juga setelah gue nyelamatin Ocit ke belakang Metro Mini, dari belakang ngenain gue pakai komblok. Komblok itu kepecah dua. Tebelnya dia yang Tipis kayaknya. 6 cm Iya. tebelnya. Pecah di sini. Lumayan lah. Jadi dalam 10 jahitan, luarnya 15. Oh, luar dalam. Luar dalam.
Jadi kepala ini ternyata ada yang di dalam, ada yang di luar jahitannya. Gue baru tahu tuh. Setelah kejadian itu. Dan untungnya lo masih selamat ya. Masih. Ya sampai saat ini. Iyalah. Sampai saat ini kita masih ketemu sama Amin. Jadi ketum juga sekarang kan? jadi ketum juga. Ya. Ya lo udah teruji lah secara ini kan Bang. Oke Bang. Pas kalau di Budut, lo kemana? Lanjutin STM. Kebetulan tadinya sih kita niatnya kan jadi begini, kalau setiap teman-teman mau ngambil STM kan karena dia punya keinginan mungkin kerja sembari kuliah gitu ya. benar. Nah saya juga waktu itu begitu, cuma kebetulan ada kesempatan dari orang tua ngasih, sehingga saya lanjut ke Institut Sains dan Teknologi Nasional di Fakultas Teknik Sipil ya. Nah, di STM itu kan tekniknya ya, lo di teknik kan? Iya, teknik. Kalau teknik kan nggak jauh-jauh nih sama lo waktu masih STM kan? Iya. Ketemunya dominannya laki. Betul. Ya kan? Dan pasti banyak dari sekolah lain juga yang mungkin punya background yang sama, punya cerita yang sama. Iya, benar. Ke bawah nggak tuh? Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Jadi saya masuk 95 waktu di ospek. Ternyata senior-senior saya di Budi Utomo itu ada. Alamsa salah satu. Saya sebut nama nih, sorry ya. Saya sebut nama nih, Alamsa. Salah lagi. Alamsa itu Diploma 3 kalau nggak salah elektro. Kalau nggak elektro mesin ya, kurang tahu deh. Nah, Bukan sipil bukan deh. Bukan. Sama satu lagi Diploma 3 Eka Sasnata. Eka Sasnata apa Soneta bukan? Bukan Lain. Soneta. Eka Sasnata itu disebutnya Eka Alim kalau anak-anak bilang. Anak basis mana dia? Pulau Gadung juga. Oh, Pulau Gadung juga. Pulau Gadung waktu itu dia kelas 3, gua kelas 1. Tapi dia lebih sering di OSIS ya. Nah, ketemu tuh. Lu masuk sini. Jadi ternyata saya masuk ISTN itu habis juga saya dikerjain. Ternyata musuh-musuh yang udah pernah berantem di Budi Utomo mereka lebih dulu masuk. Oh. Habis deh, mapras Habis. ya. Jadi waktu hari pertama saya ingat kalau yang pernah tahu ke ISTN tuh kan ada jembatan tuh. Ada jembatan, lebarnya jembatan ini sekitar 6 meter lah ya. Nah, gue disuruh ngerangkak tuh sembari diinjek. Sembari diinjek. Itu kalau nggak salah gue terlambat datang jam 7:30. Yang lain jam 4 udah masuk ke barisan, gue 7:30. Ente kadang-kadang. Karena dari Pulau Gadung waktu itu naik 5:11 kawan wisata. Jauh ya. Jauh. Saya belum tahu kalau itu ada kosan. Nah jadi ya itu kebetulan di situ tuh kalau keamanannya itu pakai pita merah. Itu biasanya dari atlet taekwondo atau karate yang langsung bisa ngambil kita, maksudnya menyelamatkan kita. Kalau enggak kan tuh teman-teman yang gondrong-gondrong sepanjang ini tuh terus aja dia ngerjain. Terus aja. Tapi Apalagi dia tahu lo anak Budut lagi. emang jadi pas sudah selesai ospek kan kita 3 hari ya ospek, baru mereka pada ngomong. Malam keakraban gitu. Iya, jadi kayak api unggun kemarin tuh di situ juga begitu. Pengakuan dosa ya, dosa. Gue tahu nggak lu ngerjain, gue anak Captun. Oh. Waduh, tahun berapa bang? Tahun 93. Wah, pantas gue dikerjain dong. Pantas dong bang gue dikerjain. Iyalah, lu kan kuncung. Gue tahu. Jadi kalau mahasiswa baru botak namanya kuncung. Kalau mahasiswi baru namanya kuncir. Kuncir. Jadi kalau dia lewat bunyi semua tuh kayak ini, kayak kucing yang dikasih ininya, kecing ngicir. Oh, iya. Kalau yang ini botak. Jadi ada ajang balas dendam. Ada. Jadi gua kebalasnya dan sadarnya gua pas udah di kuliah. Rasain loh. Gitu ya. Lu Nah, gue ngebuka sedikit nih. Tapi gue nggak tahu bener apa enggak kan. Ada beberapa komen gue lihat di channel kan. Tuh Bang Robert dulu pernah dia ngebawa ribut sama kampus TET gitu. Kampus mana gitu.
Lu punya pengalaman itu juga? Itu yang cerita apa si Popeye, Bet. Masih lu bawa Enggak, juga ini tuh? bener ada ya? Iya, ada. Ada ya? Gue karena sering jarang lihat itunya. Nah, makanya. Jadi setelah ospek biasanya tuh biasanya tuh anak-anak YSTN ini nih yang baru-baru ini nih, wah kayaknya lagi ininya lah ya, pengen karena baru dapat jaket apa alma mater gitu kan. Nah, 95 kita dengan Pancasila. Oh. Di fakultas apa ya Pancasilanya? Ketemunya di Fakultas Ekonomi. Oh, kok bisa ketemu sama ekonomi? Tapi kan dia semuanya juga ketemu akhirnya. Oke, jadi tadinya fakultas, tapi akhirnya satu universitas. Satu ya? satu kampus. Satu kampus ya. Iya. Si UP inilah ikut. Gimana nih ceritanya? Jadi gara-gara ekonomi ngadain acara ini. Biasanya mereka juga kalau penutupan ospek itu ada acara pagelaran musik. Waktu itu siapa ya bintang tamunya? Pensi gitu lah. Ya, yoi, pekan seni dan olahraga. Ada penutupnya sama mereka tuh biasanya penyanyi ya. Maksudnya grup-grup. Ya, band apa gitu kan. Nah, kita datang ke situ. Nah, karena yang botak-botak ini teman-teman ini berusaha merasa bahwa dirinya adalah gue nih anak YSTN gitu loh. Dia gue sebut ya gitu. Iya, ada ego. Memang lo anak YSTN, tapi kan lo di kampus si UP ini dipecahin lah tuh mobil Kijang. Jadi Kijang waktu itu Kijang jantan satu mobil pecah semua kacanya. Mulai dia lari ke kampus, dia bilang, "Kok gue digebukin sama anak UP." Berangkat anak-anak. Gitu ya. Tuh cerita. Ketemu teman lama ya di situ ya. Iya, ketemu sama Romel Mengatur si Lion tuh, meninggal tuh kan dia udah meninggal. Popeye. Namanya Popeye Romel 52. Mengatur si Lion. Wah, nama lu sih keren. Enggak. Romel kan ini apa, Jerman punya. Oh, iya. Itu punya pasukan hebat juga tuh. Jadi gitulah. Itu 95, 96 enggak. 98. 98 bentrok lagi. 98 Demo dia. sama Enggak demo hukum. enggak. Hukum. Oh. Hukumnya masih UP sama. juga. UP juga. Jadi kita lewat dari arah sebelah sana tadi 95 dari sebelah sini, ini dari hukum. Sama Unsada. Apa lagi? Dharma Persada. Unsada, Universitas Dharma Persada. Oh, udah. Jauh banget tuh. Iya, gara-gara anak-anak ngisi band, ya itu kelakuan anak-anak lagi, merasa bahwa dirinya adalah orang yang hebat gitu. Digebukin lah dia, bendol-bendol. Jadi ke bawah tuh ya. Ke bawah. Masih ke bawah ya. Masih ke bawah. Kalau begini masih ada. Ya? Masih digebukin sama anak mapalanya. Oh, cakep tuh. Kita- Manjang berarti. Kita dateng, waktu itu 2 Kopaja lah. Sampai hari Seninnya panjang lagi di hari Senin. Ujung-ujungnya perdamaian. MOU perdamaian. Perdamaian. Bikin surat sepakat. Damai. Jadi Ya gitu. Kira-kira Jadi kalau bener nih ya, apa yang dibilang sama salah satu CS52 nih. Memang pernah ada kejadian. Ada. Ya. kalau jadi dia mungkin tahu lah. Makanya dia bilang coba dikupas dulu tuh. Mungkin seperti itu. Iya. Nah, Bang. Panjang. Bang Imung, lu Apa tuh? tanya apa lagi? Mau kulik lagi yang nostalgia Budut Bercinta? Nah, dia udah Lu punya cerita apa bareng sama dia? boy banyak nih. Salah satunya apa? Yang pernah gue inget ya pernah ditinggal gue. Pernah ditinggal tuh gimana ceritanya? Jadi pagi-pagi nih berangkat bareng kan, kebetulan praktek tuh. Poncol rame nih, kita turun. Jadi pas saat turun, kita asik aja kan, ngeladenin terus gitu. Ya alhamdulillahnya kita ngeliat ke belakang itu, kosong nggak ada orang. Di turunan tuh udah di ujung sana gitu, dan nyampe ke sana. Ya mau nggak mau kita pelan-pelan aja deh. Posisinya rel setelah rel. Nggak di bawah kita kan. Kalau sekarang di bawah. Bawah apa atas sih? Belum ada bawah dulu. Iya atas lewat rel pokoknya. Lewat rel Nah, ya. dia udah sampai di apa namanya? Arah Hatium.
Arah terminal. sebelum yang terminal itu, arah terminal ya. Terminal ya. Mm-mm. Ya itu kenangan sama Robert itu. Kenangan tuh Bang ya. Jadi lu berdua punya kenangan lah sama-sama. Nah, dari cerita kehidupan lu tuh Bang di saat bujang, apa pembelajaran nih Bang yang ke bawah sampai sekarang? Jadi takut aja anak ngikutin kali berarti ya. Salah satunya itu. Tapi ya kita berusaha bagaimana sih. Kalau anak saya nih sekarang nih, si Samuel nih, dia berusaha untuk, jadi kalau baju, topi, dia selalu pakai. Waduh. Ribut budutnya. Iya. Dan dia tahu bahwa bapaknya dulu, ya mungkin dari orang-orang ya, Iya. anak budut dulu itu loh, Begini, berantem." begini, Iya. begini gitu ya. Nah, dia nanya, "Pak, bener nggak sih seperti itu?" Nggak dijawab yang bener, saya melakukan pembohongan. Bohongan, ya. Saya jawab, iya betul. Nah, cuma yang seperti itu jangan diikuti. Itu salah, nak. Salah. Makanya saya berusaha anak saya dari udah banyak pengalaman, berusaha bahwa kita juga harus buka apa cara pola pikir melihat STM negeri sekarang namanya SMK negeri 4 untuk anak 5. Iya. Ya, yang udah nggak di Jalan Budi Utomo juga kan. Kemudian STM negeri 1, Hmm. SMA negeri 1 kan, itu masih di Jalan Budi Utomo. Bahwa mereka juga sekarang Lebih bagus kan. udah tidak seperti itu. Iya, sudah jauh lah. Apa namanya, berubah cara metode pembelajarannya, metode bertemannya, metode rekrutmennya juga udah beda. Iya. Karena sekarang kan ada, saya yang bingung tuh ada sistem zonasi. Jadi tidak akan mungkin anak Jauh-jauh. Bekasi ke Jakarta Pusat. Sekarang udah Nggak nggak mungkin. nggak bakalan Iya. mungkin. Kalau menurut menterinya, maksudnya peraturan menteri sekarang. Iya. Jadi ibaratnya apa namanya ini dia Ya, kalau dulu sistem dulu ya. rayon. Dulu rayon. Ya. ibaratnya dia apa reuni dia aja udah tuh tetangga-tetangga gitu. Oh iya, ada Bang Aye. Ya. Sehat-sehat. Ya. Iklan dulu, ada Bang Aye. Sehat Bang Aye. Gitu Ini sih. yang namanya Bang Dolang nih. Sehat Bang Dolang. Nih, kelas 3 ente dulu Bang ya. Iya. Ini. Ya, jadi gitu. Iya, Apa ya? Bahwa Budi Utomo sekarang juga udah beda lah. Saya yakin. Karena saya lihat contoh yang tadi malam kan, itu kan apa Anak-anak adik-adik pelajar kelas ya. kita ya. Heeh. Ada adik-adik kelas kita yang lulus, ada yang dibilang lulus pada saat Covid. Oh iya, lulusan Covid dia. Iya, lulusan Covid ada. benar. Jadi semuanya beda. Beda. Kalau yang di Bekasi nih, Provinsi Jawa Barat, dia sistemnya dari prestasi, kemudian zonasi ya. Zonasi itu radius berapa kilometer, kemudian masalah kemampuan di dalam keuangan ya, kayak gitu. Itu sih yang jadi tidak akan mungkin Bekasi akan sekolah di Jakarta Pusat. Kalau itu, jadi kita juga yang orang tua sekarang ya harus bisa membuka diri, menerima kondisi saat ini bahwa pendidikan sekarang itu beda. Betul, betul. Karena tadi malam saya lagi jalan ke sini, Pak Jokowi bilang jangan memberikan pendidikan yang usang kepada seorang guru yang dari dulu sampai sekarang itu saja yang diajarin. Tapi gunakanlah media sosial, teknologi yang maju ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada anak-anak pelajar itu yang lebih cerdas. Karena mereka calon pemimpin yang berikutnya. Ya. Karena memang kondisi hari ini pertempuran yang sebenarnya adalah soal tuntutan bagaimana bisa berkreativitas ya kan. Betul, betul. Jadi tawuran memang mungkin udah nggak zamannya, walaupun kita masih suka denger ya. Ya sekarang Kalau sekali sekarang bergeser aja Bergeser, polanya. Iya, iya. Sekarang Mereka udah janjian ya. polanya dia mereka tuh bergeser. Sebenarnya
itu apa namanya, saat gejolaknya remaja kan seperti itu. Benar-benar. Dia senang mencari apa? Jati diri. Berkumpul jati diri. Iya, jati diri. Ya sebenarnya di situ cuma ada pembelajaran. Asal jangan terlalu apa? Terlalu kelewat lah. Jangan terlalu kelewatan. Iya. Itu susah dikontrol juga Iya. kadang. Kelewatan. Jadi suatu saat kan dari remaja-remaja ini yang akan menggantikan kepemimpinan negara apa kok Benar. pemerintahan ini, negara ini, karena di tangan mereka semua kan. Betul. Iya. Apa nasihat yang baik nih buat CS terutama yang masih pada sekolah mungkin ya kan, bahwa pesannya apa bang ya buat anak-anak sekarang, karena Bang Robert, Bang Kimung kan udah hidup lebih dulu, udah pernah merasakan ya. Ya kalau nasihat saya sih, kalau yang belum terjerumus ya kalau bisa jangan sampai masuk lah. Jangan coba-coba. Yang coba-coba. Kalau yang sudah ya coba kembali berpikir lah. Karena negara ini butuh anak-anak muda ini nantinya. Anak muda ini yang akan membawa negara ini menjadi negara yang akan lebih baik lagi gitu. Karena kalau ini udah terputus, resikonya akan jauh lebih buruk nanti kan negara ini. Saya kira sih itu aja. Gimana Bang Oke. Obed, Panglima? gimana? Apalagi- Kalau closing statement dari saya ya. Closing, nggak disuruh closing. Iya, enggak ya. Disuruh di closing. Jadi benar yang dibilang oleh Bang Kimun tadi bahwa pelajar sekarang atau yang muda sekarang adalah next generasi pemimpin. Jadi diusahakan dan memang harus bisa mempunyai peran apabila ketika dia sudah duduk dan bekerja di tengah-tengah masyarakat. Karena sumber daya bangsa ini adalah generasi mudanya. Seandainya generasi mudanya sudah terkontaminasi atau ikut menjadi salah satu bagian yang terpengaruh dengan budaya asing, yang terpengaruh dengan narkotika, terpengaruh dengan pola yang kita tahu saat ini adalah LGBT, itu juga berbahaya. Karena terus terang saya cukup memprihatinkan kondisi saat ini. Jangan sampai negara kita melegalkan itu. Karena di beberapa negara itu sudah dilegalkan dengan tanda-tanda atau warna-warna yang bisa mencirikan mereka. Jadi bahwa Anda itu mempunyai masa depan yang cemerlang. Gunakan itu menjadi kesempatan emas. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, iya, Sip, iya. udah nih. Ini karena kita lagi milad juga kan, milad 52 kebetulan Iya. nih momennya ini. Pesan apa untuk Pak Ketum, untuk alumni Budut 52 Pulau Gadung terutama dan alumni Budut secara keseluruhan? Jadi Apa yang mau lo sampaikan, Pak? kebetulan hari ini ya kita milad Budut 52 PLG, milad yang ke-31. Saya cuma pesan ke teman-teman semuanya, terutama dari Pulau Gadung, bahwa tidak menjadi sebuah kesalahan kita sekolah di Budi Utomo saat itu. Kalau kita tidak ketemu, mungkin kita tidak seperti ini kita punya komunitas. Yaitu yang nilai positifnya. Ketika kita, nilai negatifnya adalah ketika kita merasakan saat itu bagaimana sih bisa terlibat di dalam hal-hal yang negatif tadi. Apabila kita bertemu, sekarang kan kita punya komunitas lagi nih, dari teman-teman penerbangan, teman-teman captun, teman-teman poncol, dari kalau tidak salah dari Budut Soccer itu sering ngadain pertemuan-pertemuan dan pertandingan-pertandingan. Nah, kalau dulu juga kita sering di Bang Bahar Laut, itu di Kasospol di bawah Gubernur DKI itu sering ketemu, tapi ya hanya orang-orang itu tidak menyentuh ke dasar.
lewat dari kantornya Bang Bahar Laut, sama aja kelakuannya. Sama aja. Jadi maksud saya kita jadikan itu sebuah pengalaman. Jadikan sebuah pengalaman bahwa sekolah di Budi Utomo di era itu seperti ini, ya itulah kita. Ya, nggak bisa. Jangan menolak ya. Iya. Tapi sekarang kita nggak sekolah lagi nih. Tapi itu jadi sebuah pesan moral. Seharusnya saya tidak seperti ini. Kalau melihat teman kita seperti ini, harusnya saya melakukan sikap yang ya lebih profesional, lebih peduli, lebih merasakan empatinya. Kalau teman-temannya saya seperti ini, saya rasa itu sih. Gitu. Gue bingung gue berkata apa-apa nih. Takjub gue. Iya. Kenapa deh? Kenapa nih? Bijak sekali kakak Robert. Oke, Bang Robert, gue makasih banget nih. Sama-sama, Bang. Waktunya. Bang Kimong juga, emang dia kalau nggak ditemenin gitu. Dia Mau larian dulu dari kemarin. pancing. Berapa kali udah cancel? Gimana ya? Tadi janji dia jangan terlalu berat katanya. Berat. Jangan terlalu berat bongkarnya. Padahal tadi sebelumnya Udah hancur-hancuran. semua itu. Cuma di sini tipis-tipis aja ya. Oke, Bang Robert, Bang Kimong, makasih. Ya. CSC semua udah kita apa ya? Udah kita penuhin nih janjinya nih untuk datengin Bang Robert. Iya. Tetap pantengin channel Budut 520 Gadung. Tidak ada jalin silaturahim, tuh sampai lupa kadang-kadang sama ini itu ya. Jadi jalin silaturahim, tidak ada musuh abadi, lo semua CS gue. Bang, kita balik ke masa sekolah lah. Kita teriak. Budut 145. Udah nggak ada ya? Dulu Budut doang ya? Berarti gimana? 1 2 3 Budut gitu. Oh, kalau kita mau menyebut itu. Nah. Iya, itu budut. Satu, kita teriak ya. Iya. Kita teriak ya. Iya. 1 2 3 Budut.